Dengarkan ini. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu hari ini. Sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar dengan cara seperti ini. Sesuatu yang, jika kamu benar-benar meresapinya, akan mengubah cara kamu melihat hidupmu, mengubah cara kamu melihat uang, mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu berhenti sejenak. Taruh dulu semua yang sedang kamu pikirkan. Lepaskan sebentar beban yang kamu bawa sejak pagi tadi. Dan dengarkan dengan seluruh hatimu. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu ada malam-malam di mana kamu berbaring di tempat tidur, matamu menatap langit-langit, dan pikiranmu dipenuhi oleh angka-angka yang tidak pernah cukup. Tagihan yang datang lebih cepat dari gaji. Impian yang terasa semakin jauh setiap kali kamu mencoba meraihnya. Ada rasa sakit yang diam-diam kamu simpan, rasa sakit yang tidak selalu bisa kamu ceritakan kepada siapapun, karena kamu tidak ingin terlihat lemah, karena kamu tidak ingin menjadi beban bagi orang-orang yang kamu cintai. Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah mencoba, kamu sudah bangun pagi, kamu sudah berdoa, kamu sudah berusaha dengan segala yang kamu punya. Tapi entah mengapa, hasilnya tidak pernah sebanding. Entah mengapa, rezekimu terasa seperti air yang dituangkan ke dalam wadah yang bocor. Masuk dari satu sisi, hilang dari sisi yang lain. Dan semakin lama kamu merasakan ini, semakin kuat bisikan itu datang. Bisikan yang mengatakan bahwa mungkin kamu memang tidak ditakdirkan untuk kaya. Mungkin kemakmuran itu hanya milik orang-orang tertentu. Mungkin hidupmu memang akan selalu seperti ini. Dengarkan ini, bisikan itu bohong. Bisikan itu bukan suara kebenaranmu. Bisikan itu adalah suara dari luka lama, dari kepercayaan yang salah, dari program pikiran yang sudah tertanam sejak lama, jauh sebelum kamu menyadarinya. Dan hari ini, kita akan bicara tentang program itu. Kita akan bicara tentang akar yang sebenarnya dari kebocoran rezekimu. Bukan karena takdir, bukan karena kesialan, bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena ada satu hal yang 99% orang tidak pernah benar-benar miliki. Satu tujuan yang tersembunyi, satu kesadaran yang belum pernah kamu sentuh dengan sungguh-sungguh. Bayangkan sebuah kapal besar yang berlayar di lautan luas. Kapal itu punya mesin yang kuat, punya bahan bakar yang cukup, punya awak yang bekerja keras setiap hari. Tapi tidak ada yang tahu kemana tujuan kapal itu berlayar. Tidak ada peta, tidak ada kompas yang dipegang dengan keyakinan. Maka kapal itu akan terus bergerak, terus menghabiskan energi, terus membakar bahan bakar, tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Berputar-putar di lautan yang sama, hari demi hari, tahun demi tahun. Itulah yang terjadi pada kebanyakan orang. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak punya tujuan yang jelas, spesifik, dan tertanam jauh di dalam kesadaran terdalam mereka. Napoleon Hill, seorang pria yang menghabiskan lebih dari 20 tahun hidupnya mempelajari pikiran orang-orang terkaya dan paling sukses di dunia, menulis sesuatu yang seharusnya diajarkan di setiap sekolah, di setiap rumah, di setiap sudut kehidupan manusia. Ia menulis bahwa titik awal dari semua pencapaian adalah keinginan yang membara, bukan harapan yang samar, bukan impian yang kabur, tapi keinginan yang membara, yang spesifik, yang terasa nyata, bahkan sebelum terwujud. Sebuah tujuan yang kamu pegang seperti kamu memegang nyawamu sendiri. Tapi inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa mereka sudah punya tujuan. Mereka bilang, aku ingin kaya. Mereka bilang, aku ingin sukses. Mereka bilang, aku ingin hidup lebih baik. Tapi itu bukan tujuan. Itu hanya kata-kata yang mengambang di udara, tanpa bobot, tanpa arah, tanpa energi yang cukup untuk menggerakkan semesta. Tujuan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang berbeda.
Tujuan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang kamu rasakan di dadamu, sesuatu yang membuatmu terbangun di pagi hari dengan api di dalam hati, sesuatu yang bahkan dalam kegelapan malam pun masih bisa kamu lihat dengan jelas di dalam benakmu. Semesta mendengar, dan semesta tidak merespons kata-kata yang kosong. Semesta merespons getaran, merespons perasaan, merespons keyakinan yang mengakar. Ketika kamu berkata, "Aku ingin kaya," tapi di dalam hatimu masih ada rasa takut, masih ada keraguan, masih ada kepercayaan bahwa uang itu sulit didapat, maka yang dikirimkan ke semesta bukanlah keinginanmu untuk kaya. Yang dikirimkan adalah ketakutanmu, yang diperkuat adalah keraguanmu. Dan semesta dengan setia mencerminkan kembali apa yang kamu pancarkan. Inilah akar dari kebocoran rezekimu. Bukan nasib, bukan keberuntungan orang lain yang lebih besar darimu, tapi ketidakselarasan antara apa yang kamu ucapkan dengan apa yang kamu rasakan di tingkat terdalam kesadaranmu. Dan untuk memperbaiki ini, kita perlu masuk lebih dalam. Kita perlu berbicara tentang sesuatu yang Napoleon Hill sebut sebagai kekuatan terbesar yang dimiliki manusia, sesuatu yang jika kamu kuasai, tidak ada satu pun pintu rezeki yang bisa tertutup bagimu selamanya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu melakukan sesuatu sekarang. Letakkan tanganmu di dadamu, rasakan detak jantungmu. Itu adalah bukti bahwa kamu masih hidup. Itu adalah bukti bahwa Tuhan masih mempercayaimu dengan waktu, dengan napas, dengan kesempatan. Dan selama jantung itu masih berdetak, tidak ada yang terlambat. Rezekimu sedang datang. Tuhan tidak pernah terlambat. Yang perlu berubah bukanlah kerja kerasmu. Yang perlu berubah adalah apa yang ada di dalam sini. Dengarkan ini dengan seluruh keberadaanmu. Ada sebuah hukum yang bekerja tanpa henti, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak pernah tidur, tidak pernah beristirahat, tidak pernah membuat pengecualian untuk siapapun. Hukum ini tidak peduli apakah kamu percaya padanya atau tidak. Ia tetap bekerja, ia tetap beroperasi. Sama seperti hukum gravitasi yang tetap menarikmu ke bumi, meskipun kamu tidak memikirkannya, hukum ini tetap membentuk hidupmu meskipun kamu tidak menyadarinya. Hukum itu adalah hukum pikiran. Hukum bahwa apa yang kamu tanamkan secara konsisten di dalam pikiranmu, itulah yang akan tumbuh di dalam kehidupanmu. Napoleon Hill menyebutnya dengan sangat sederhana, namun sangat dalam. Ia berkata bahwa pikiran adalah hal nyata. Pikiran, ketika dicampur dengan perasaan yang kuat dan diulang dengan konsistensi, akan menembus batas kesadaran biasa dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar adalah tanah yang paling subur yang pernah ada. Sumbangan sa perbadons yang kamu tanam di sana, ia akan tumbuh. Tanpa menghakimi, tanpa memilih, ia hanya tumbuh. Jika kamu menanam benih ketakutan, ia akan menumbuhkan pohon kemiskinan. Jika kamu menanam benih keyakinan dan kelimpahan, ia akan menumbuhkan kehidupan yang penuh dengan kemakmuran. Tapi inilah masalahnya. Sejak kecil, tanpa kamu sadari, benih-benih yang salah sudah ditanamkan di dalam tanahmu. Mungkin kamu pernah mendengar orang tuamu berkata bahwa uang itu susah dicari. Mungkin kamu pernah melihat bagaimana orang-orang di sekitarmu berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Mungkin kamu pernah merasakan momen di mana kamu ingin sesuatu, tapi tidak bisa mendapatkannya, dan dari momen itu lahirlah sebuah kepercayaan kecil yang berkata, "Bukan untukku." Benih-benih kecil itu, yang tampaknya tidak berbahaya, telah tumbuh selama bertahun-tahun di dalam tanahmu yang paling dalam. Dan sekarang, tanpa kamu sadari, akar-akar itu yang sedang mencekik aliran rezekimu. Bayangkan seorang petani yang setiap hari pergi ke ladangnya dan bekerja keras. Ia mencangkul, ia menyiram, ia berdoa agar panennya melimpah.
Tapi tanpa ia sadari, ladangnya penuh dengan gulma yang tumbuh jauh di bawah permukaan tanah. Gulma-gulma itu tidak terlihat dari atas, tapi akarnya melilit dan mencekik setiap benih yang ia tanam dengan susah payah. Maka, setiap musim panen tiba, hasilnya tidak pernah sebanding dengan kerja kerasnya. Itulah gambaran dari apa yang terjadi di dalam pikiran sebagian besar orang. Mereka bekerja keras di permukaan, tapi di bawah, di lapisan terdalam pikiran bawah sadar mereka, gulma-gulma lama masih terus tumbuh. Ucapkan perlahan di dalam hatimu sekarang. Ucapkan, "Aku berhak menerima kelimpahan. Aku berhak hidup dalam kemakmuran. Rezekiku mengalir deras dan tidak pernah kering." Rasakan kata-kata itu. Jangan hanya mengucapkannya dengan mulutmu, ucapkan dengan seluruh perasaanmu. Karena inilah yang disebut Napoleon Hill sebagai autosugesti, sebuah teknik yang ia pelajari dari orang-orang paling sukses di zamannya, sebuah alat yang jika digunakan dengan benar, mampu menghapus program lama di dalam pikiran bawah sadarmu dan menggantikannya dengan program yang baru, program yang selaras dengan kelimpahan, dengan kemakmuran, dengan kehidupan yang selama ini kamu impikan. Autosugesti bukan sihir. Autosugesti adalah ilmu. Ia bekerja karena pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara pengalaman yang nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan cukup detail dan perasaan yang cukup kuat. Ketika kamu mengulang sebuah pernyataan tentang kelimpahan dengan penuh keyakinan dan perasaan, pikiranmu yang paling dalam mulai menerimanya sebagai kebenaran. Dan ketika sesuatu diterima sebagai kebenaran oleh pikiran bawah sadarmu, ia mulai menggerakkan seluruh sistem hidupmu, cara berpikirmu, cara berbicaramu, cara kamu mengambil keputusan, cara kamu melihat peluang, bahkan cara orang lain merespons kehadiranmu. Semua bergerak ke arah yang selaras dengan apa yang sudah tertanam di dalam. Semesta mendengar getaran, bukan kata-kata. Dan getaran terkuat yang bisa kamu pancarkan adalah perasaan. Bukan sekadar perasaan yang dangkal, tapi perasaan yang lahir dari keyakinan yang dalam. Rasa syukur adalah salah satu getaran tertinggi yang bisa dipancarkan oleh seorang manusia. Ketika kamu bersyukur dengan sungguh-sungguh, bukan karena basa-basi, bukan karena rutinitas, tapi karena kamu benar-benar merasakan betapa banyak yang sudah Tuhan berikan kepadamu, maka kamu sedang memancarkan frekuensi yang sama dengan kelimpahan itu sendiri. Dan semesta, sesuai dengan hukumnya yang tidak pernah salah, akan mengirimkan lebih banyak hal yang setara dengan frekuensi yang kamu pancarkan. Tuhan tidak pernah terlambat. Ini adalah sesuatu yang perlu kamu pahami bukan hanya dengan kepalamu, tapi dengan seluruh hatimu. Ada kalanya hidupmu terasa seperti berhenti. Ada kalanya semua pintumu terasa tertutup. Ada kalanya kamu sudah berdoa, sudah berusaha, sudah percaya, tapi hasilnya belum juga datang. Dan di saat-saat itulah ujian yang sesungguhnya dimulai. Bukan ujian tentang seberapa keras kamu bekerja, tapi ujian tentang seberapa dalam kamu percaya. Seberapa kuat imanmu bertahan ketika mata fisikmu belum bisa melihat buktinya. Napoleon Hill menyebut momen ini sebagai titik di mana kebanyakan orang menyerah. Tepat sebelum terobosan mereka datang, tepat ketika semesta sudah siap membuka pintunya, mereka berhenti percaya. Mereka menyerah pada keraguan. Mereka membiarkan pikiran negatif mengambil alih. Dan dengan itu, mereka secara tidak sadar mencabut benih yang sudah hampir tumbuh menjadi pohon yang luar biasa. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Jangan biarkan keraguan sesaat mencuri panen yang sudah hampir tiba. Rezekimu sedang datang. Bahkan di saat kamu membaca atau mendengar kata-kata ini, ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar kehidupanmu. Ada pintu-pintu yang sedang dibuka, yang belum bisa kamu lihat. Ada pertemuan-pertemuan yang sedang diatur, yang belum kamu ketahui. Ada berkat-berkat yang sedang dalam perjalanan menuju kehidupanmu. Tapi,
agar semua itu bisa tiba, kamu perlu melakukan satu hal yang paling penting. Kamu perlu menjaga getaran di dalam dirimu tetap selaras dengan apa yang sedang datang. Kamu perlu belajar hidup di dalam rasa syukur, di dalam keyakinan, di dalam kesadaran bahwa kamu sudah cukup, kamu sudah layak, dan kelimpahan adalah hakmu yang paling mendasar sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Bayangkan ini dengan seluruh imajinasimu. Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi sebuah pantai yang luas, tak bertepi. Langit di atasmu berwarna biru yang paling dalam yang pernah kamu lihat. Angin bertiup lembut menyentuh kulitmu, dan di hadapanmu lautan yang membentang tanpa batas, penuh dengan gelombang yang datang silih berganti, tanpa henti, tanpa lelah. Setiap gelombang itu membawa sesuatu untukmu. Setiap ombak yang menyentuh kakimu adalah rezeki yang sedang dikirimkan oleh semesta kepadamu. Tapi perhatikan ini, kamu tidak bisa menghentikan gelombang itu datang. Yang bisa kamu lakukan hanyalah memilih apakah kamu akan membuka tanganmu dan menerimanya, atau memalingkan punggungmu dan membiarkannya pergi. Kebanyakan orang memalingkan punggung mereka dari kelimpahan tanpa menyadarinya. Mereka melakukannya setiap kali mereka berkata, "Aku tidak mampu." Mereka melakukannya setiap kali mereka melihat orang lain sukses dan merasakan iri alih-alih terinspirasi. Mereka melakukannya setiap kali mereka menolak untuk bermimpi besar karena takut kecewa. Setiap penolakan kecil itu, setiap kata yang merendahkan diri sendiri itu, adalah cara mereka memalingkan punggung dari gelombang kemakmuran yang sesungguhnya tidak pernah berhenti datang. Dengarkan ini dengan sangat seksama. Napoleon Hill mengajarkan bahwa salah satu penyebab terbesar kegagalan finansial bukanlah kurangnya kesempatan, bukan kurangnya kecerdasan, bukan kurangnya kerja keras. Penyebab terbesarnya adalah tidak adanya tujuan yang pasti dan spesifik yang diikuti oleh rencana yang jelas dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ia menyebut ini sebagai definiteness of purpose, keteguhan tujuan. Dan ia menemukan, setelah mempelajari lebih dari 500 orang paling sukses di Amerika, selama lebih dari 2 dekade, bahwa hampir semua dari mereka memiliki satu kesamaan. Mereka tahu persis apa yang mereka inginkan. Mereka bisa menggambarkannya dengan detail. Mereka bisa merasakannya sebelum ia terwujud. Dan mereka tidak pernah berhenti bergerak ke arahnya, tidak peduli berapa banyak kegagalan yang mereka hadapi di sepanjang jalan. Ucapkan perlahan sekarang, ucapkan dengan suara hatimu yang paling dalam. Aku tahu dengan pasti apa yang aku inginkan. Aku tahu kemana hidupku sedang menuju. Dan aku percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan jalan untukku. Rasakan kata-kata itu mengalir ke dalam setiap sel tubuhmu. Rasakan bagaimana kepastian itu terasa berbeda dari keraguan yang biasa kamu bawa. Karena itulah perbedaan antara orang yang hidupnya terus berkembang dan orang yang hidupnya terus berputar di tempat yang sama. Bukan perbedaan nasib, bukan perbedaan keberuntungan, tapi perbedaan dalam kejelasan dan keyakinan tentang tujuan. Sekarang aku ingin membawamu ke dalam sebuah latihan visualisasi yang akan mengubah getaran di dalam dirimu. Tutup matamu jika kamu bisa, atau jika tidak, biarkan pandanganmu menjadi lembut dan tidak terfokus. Tarik napas panjang, dalam, perlahan, tahan sejenak. Lalu hembuskan pelan-pelan, lepaskan semua ketegangan, semua kekhawatiran, semua beban yang kamu bawa. Lakukan sekali lagi. Tarik napas dalam. Rasakan udara mengisi paru-parumu, rasakan hidupmu yang berharga ini, rasakan hadirnya Tuhan dalam setiap napas yang kamu ambil. Tahan. Lalu hembuskan perlahan. Sekarang bayangkan dirimu 3 tahun dari sekarang. Bayangkan dengan sangat detail. Kamu terbangun di pagi hari di sebuah tempat yang nyaman, tempat yang selama ini hanya ada di dalam mimpimu. Cahaya matahari masuk melalui jendela,
menyentuh wajahmu dengan hangatnya. Kamu bangun tanpa alarm karena hidupmu sekarang berjalan sesuai dengan ritmu sendiri. Kamu melangkah ke dapur, menyiapkan sarapanmu dengan tenang, tanpa terburu-buru, tanpa rasa cemas tentang tagihan, tanpa tekanan dari utang yang menumpuk. Karena semua itu sudah selesai. Semua itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang kamu tinggalkan. Bayangkan rekening bankmu sekarang mencerminkan kerja keras dan keyakinanmu. Bayangkan angka yang ada di sana cukup untuk membuat kamu tersenyum setiap kali melihatnya. Bayangkan kamu bisa membantu orang-orang yang kamu cintai tanpa merasa terbebani. Bayangkan kamu bisa memberikan kepada mereka bukan hanya materi, tapi waktu, kehadiranmu, ketenanganmu, kebahagiaanmu. Rasakan bagaimana itu terasa. Rasakan ringannya dada yang selama ini penuh dengan kecemasan. Rasakan luasnya nafas ketika pikiran tidak lagi dikungkung oleh ketakutan tentang hari esok. Semesta mendengar perasaan ini yang kamu bangkitkan sekarang. Semesta merespons bukan terhadap kata-katamu, tapi terhadap getaran emosi yang kamu pancarkan. Dan ketika kamu dengan sungguh-sungguh merasakan kemakmuran itu, seolah-olah ia sudah ada, ketika kamu bersyukur atas sesuatu yang secara fisik belum terwujud, tapi secara emosional sudah kamu miliki, kamu sedang menggunakan hukum yang paling kuat di alam semesta ini. Kamu sedang menarik, dengan magnetisme yang luar biasa, segala hal yang setara dengan getaran yang kamu pancarkan. Ini bukan fantasi. Ini adalah cara kerja pikiran manusia yang sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Pikiran bawah sadar tidak mengenal waktu. Ia tidak tahu perbedaan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia hanya merespons gambar dan perasaan yang kamu berikan kepadanya saat ini. Dan ketika gambar itu cukup jelas, ketika perasaan itu cukup kuat, pikiran bawah sadarmu akan mulai menggerakkan seluruh sistem hidupmu untuk mewujudkan gambar itu menjadi kenyataan. Ia akan mengubah cara kamu berpikir. Ia akan mengubah kata-kata yang keluar dari mulutmu. Ia akan mengubah keputusan yang kamu buat. Ia akan membuat matamu terbuka terhadap peluang yang selama ini selalu ada di depanmu, tapi tidak pernah kamu lihat. Tuhan tidak pernah terlambat, dan ini adalah sesuatu yang perlu kamu tuliskan di dalam hatimu dengan tinta yang tidak akan pernah pudar. Setiap cobaan yang kamu alami adalah ujian kesabaran dan keyakinan, bukan bukti bahwa kamu dilupakan. Setiap penundaan adalah persiapan, bukan penolakan. Setiap pintu yang tampak tertutup adalah pengalihan menuju pintu yang jauh lebih besar yang sedang disiapkan khusus untukmu. Alam semesta ini bekerja dengan presisi yang sempurna. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah dalam perjalananmu, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari rancangan yang jauh lebih indah dari yang bisa kamu bayangkan sekarang. Rezekimu sedang datang. Percayalah pada waktu Tuhan, bukan pada keterbatasan pandanganmu. Percayalah bahwa di balik setiap kesulitan yang kamu hadapi hari ini, ada berkat yang sedang dipersiapkan dengan ukuran yang setimpal. Karena begitulah cara semesta bekerja. Ia tidak pernah membiarkan sebuah perjuangan berlalu tanpa memberikan hadiah yang sepadan bagi mereka yang bertahan dengan iman yang tidak goyah. Sekarang, aku ingin bicara kepadamu tentang pagi hari. Tentang momen paling sakral dalam hidupmu yang mungkin selama ini kamu lewatkan begitu saja. Momen ketika matamu baru saja terbuka, ketika pikiranmu masih dalam keadaan setengah sadar, ketika gerbang antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar masih terbuka lebar. Momen itu adalah emas. Momen itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu setiap hari untuk menanamkan benih-benih baru di dalam tanah kesadaranmu yang paling dalam. Dan kebanyakan orang menyia-nyiakan momen itu dengan langsung meraih ponsel mereka, membaca berita buruk, menelusuri kehidupan orang lain, dan tanpa sadar memulai hari mereka dengan getaran yang salah. Mulai besok pagi,
Aku ingin kamu melakukan sesuatu yang berbeda. Ketika matamu terbuka, sebelum kamu menyentuh apapun, sebelum kamu bergerak kemanapun, berbaring sejenak dan ucapkan perlahan dengan bibirmu, dengan hatimu, dengan seluruh kesadaranmu. Ucapkan, hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat. Rezekiku mengalir dari arah yang tidak pernah aku duga. Tuhan membuka pintu-pintu kemakmuran untukku hari ini. Aku adalah magnet bagi kelimpahan. Uang datang kepadaku dengan mudah dan dalam jumlah yang besar. Aku bersyukur atas semua yang sudah aku miliki dan atas semua yang sedang dalam perjalanan menuju hidupku. Ucapkan ini bukan sebagai mantra kosong. Ucapkan dengan perasaan. Ucapkan seolah-olah kamu sedang melaporkan sesuatu yang sudah terjadi, bukan sesuatu yang kamu harapkan. Karena bagi semesta, perasaan syukur atas sesuatu yang belum terwujud adalah sinyal terkuat bahwa kamu sudah siap menerimanya. Lakukan ini setiap pagi selama 30 hari tanpa terputus. Jangan melewatkan satu hari pun. Karena inilah yang Napoleon Hill maksudkan ketika ia berbicara tentang kekuatan pengulangan yang konsisten. Pikiran bawah sadar tidak berubah dalam semalam. Ia berubah melalui pengulangan yang persisten, melalui konsistensi yang tidak tergoyahkan, melalui komitmen yang kamu jaga bahkan di hari-hari ketika kamu tidak merasa ingin melakukannya. Justru di hari-hari itulah, di hari-hari ketika segalanya terasa berat dan kamu tetap memilih untuk menanamkan benih yang benar, itulah hari-hari yang paling berdampak. Itulah hari-hari di mana karaktermu dibentuk, di mana keyakinanmu diuji dan diperkuat, di mana semesta melihat bahwa kamu serius dengan apa yang kamu minta. Dengarkan ini, karena ini adalah sesuatu yang tidak boleh kamu lupakan. Ada seorang pria yang lahir dalam kemiskinan yang dalam, di sebuah gubuk kecil di pegunungan Kentucky. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal lebih dari 3 bulan dalam hidupnya. Ia tidak punya uang, tidak punya koneksi, tidak punya privilege apapun yang biasanya dikaitkan dengan kesuksesan. Tapi, ia punya satu hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di sekitarnya. Ia punya keyakinan yang membara dan tujuan yang sangat jelas di dalam pikirannya. Ia bisa melihat versi terbaiknya dengan sangat detail, jauh sebelum kenyataan di sekitarnya mendukung visi itu. Ia berbicara tentang mimpinya seolah-olah itu sudah terjadi. Ia bertindak sesuai dengan versi dirinya yang sudah sukses itu, bahkan ketika kondisi fisiknya masih jauh dari gambaran itu. Dan perlahan, satu langkah demi satu langkah, hidupnya mulai bergerak ke arah yang selaras dengan gambar yang ia pegang teguh di dalam benaknya. Kisah itu bukan kisah yang luar biasa, karena orangnya luar biasa sejak lahir. Kisah itu luar biasa karena ia membuktikan sesuatu yang berlaku untuk semua orang, termasuk kamu. Bahwa titik awalmu tidak menentukan titik akhirmu. Bahwa kondisi yang ada di sekitarmu sekarang bukan penjara, melainkan titik tolak. Bahwa di dalam dirimu, di dalam pikiran dan hatimu yang paling dalam, tersimpan kekuatan yang jauh lebih besar dari semua keterbatasan yang pernah kamu lihat di sepanjang hidupmu. Semesta mendengar dan semesta tidak pernah salah dalam merespons. Ketika kamu hidup dalam rasa syukur yang tulus, ketika kamu menjaga pikiranmu tetap selaras dengan kelimpahan, ketika kamu mengambil tindakan dari tempat keyakinan alih-alih dari tempat ketakutan, sesuatu di dalam alam ini mulai bergerak untukmu. Pintu-pintu yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul. Orang-orang yang tepat mulai hadir di dalam hidupmu. Ide-ide yang brilian mulai mengalir ke dalam kesadaranmu. Peluang yang selama ini ada di depan matamu mulai bisa kamu lihat dengan jelas. Bukan karena keajaiban yang datang dari luar, tapi karena kamu sudah berubah di dalam. Dan ketika kamu berubah di dalam, seluruh dunia di sekitarmu mulai merespons secara berbeda. Tuhan tidak pernah terlambat, dan kamu adalah bukti hidup dari kasih sayang-Nya.
Setiap napas yang kamu ambil adalah pemberian. Setiap pagi yang kamu sambut adalah kesempatan baru. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah pelatihan yang sedang membentuk dirimu menjadi wadah yang cukup besar untuk menampung semua kelimpahan yang sedang dipersiapkan untukmu. Karena begitulah cara Tuhan bekerja. Ia tidak hanya memberikan berkat, Ia juga mempersiapkan penerimanya. Ia membentukmu melalui kesulitan agar kamu cukup kuat untuk membawa kemakmuran tanpa kehilangan dirimu. Ia mendewasakanmu melalui kegagalan agar kamu cukup bijak untuk menggunakan kesuksesan dengan cara yang benar. Rezekimu sedang datang, bukan sebagai hadiah yang jatuh dari langit tanpa usaha, tapi sebagai hasil yang alami dari keselarasan antara pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu, dan keyakinanmu. Ketika keempat hal itu bergerak ke arah yang sama, tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang bisa menghentikan kemakmuranmu. Tidak ada hambatan yang cukup besar. Tidak ada jarak yang cukup jauh. Tidak ada waktu yang cukup lama untuk menunda apa yang sudah ditetapkan sebagai milikmu oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Maka mulai hari ini, aku ingin kamu membuat keputusan. Bukan keputusan yang kamu buat dengan mulutmu, tapi keputusan yang kamu buat dengan seluruh hidupmu. Keputusan untuk berhenti hidup dalam kesadaran kemiskinan dan mulai hidup dalam kesadaran kelimpahan. Keputusan untuk berhenti berbicara tentang apa yang tidak kamu miliki dan mulai bersyukur atas apa yang sudah ada. Keputusan untuk menjaga pikiranmu dengan ketat, seperti seorang penjaga yang tidak akan membiarkan satupun pikiran yang merendahkan dirimu memasuki benteng kesadaranmu tanpa perlawanan. Keputusan untuk percaya, bahkan ketika segalanya terasa tidak pasti, bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupanmu dengan cara-cara yang melampaui kemampuan pikiranmu untuk memahaminya sekarang. Ucapkan perlahan bersamaku sekarang. Ucapkan dengan seluruh hatimu. Aku memilih kelimpahan. Aku memilih kemakmuran. Aku memilih untuk percaya bahwa hidupku sedang bergerak menuju yang lebih baik. Aku adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, dan aku layak menerima semua berkat yang telah disiapkan untukku. Aku bersyukur. Aku percaya. Aku siap menerima. Rasakan kata-kata itu bergema di dalam dadamu. Rasakan bagaimana getaran itu mengubah sesuatu di dalam dirimu. Karena itulah yang sesungguhnya terjadi. Setiap kata yang kamu ucapkan dengan perasaan yang tulus adalah gelombang energi yang dikirimkan ke dalam semesta, dan semesta tidak pernah gagal untuk merespons. Perjalananmu tidak berakhir di sini. Justru disinilah perjalananmu yang sesungguhnya dimulai. Setiap hari ke depan adalah kesempatan untuk semakin mendalami kesadaran kelimpahan ini, untuk semakin mempertebal keyakinanmu, untuk semakin menyelaraskan hidupmu dengan frekuensi kemakmuran yang sudah selalu tersedia bagimu. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, teruslah memberi makan pikiranmu dengan kebenaran-kebenaran yang membebaskan, bukan dengan ketakutan-ketakutan yang mengurung. Dan yang paling penting, teruslah percaya, bahkan di hari-hari tergelap sekalipun, bahwa fajar selalu datang setelah malam yang paling panjang. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika ada bagian dari dirimu yang tergerak, yang terbangun, yang merasakan percikan harapan yang mungkin sudah lama padam, maka aku minta satu hal darimu. Bagikan cahaya ini, tekan tombol suka, karena dengan melakukannya kamu membantu kata-kata ini menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang membutuhkannya. Berlangganan di saluran ini karena perjalanan transformasi ini baru saja dimulai dan masih banyak kebenaran yang akan kita selami bersama. Dan tinggalkan sebuah komentar di bawah, tuliskan satu afirmasi yang paling kamu rasakan hari ini, karena dengan menuliskannya kamu sedang memperkuat komitmenmu kepada dirimu sendiri dan kepada semesta. Rezekimu sedang datang. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kamu, tepat seperti adanya dirimu saat ini,
sudah cukup layak untuk menerima semua kelimpahan yang sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Percayalah, bersyukurlah, dan teruslah melangkah